Alhamdulillahilladzi farada siyama ala ibadihil mu'minin wa ja'alahu wasilatan littaqwal muhaqqiqati liwilayatihi ta'ala li'ibadihil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami' Al-Wasthiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, di mana pada siang hari ini kita telah melaksanakan kewajiban yang diperintahkan kepada kita. Yang saat ini kita sedang jalankan ibadah wajib tersebut, yaitu yang pertama adalah ibadah puasa di siang hari di bulan suci Ramadan, dan yang kedua kita melaksanakan sholat Jumat di masjid yang penuh dengan berkah ini. Mudah-mudahan ibadah kita pada hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Fakir berwasiat khususnya kepada diri Al-Fakir dan umumnya kepada kita semua, maka senantiasa kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Takwa dengan sebenar-benar takwa, yaitu menjalankan apa yang Allah telah perintahkan kepada kita dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu tanda daripada ketakwaan kita kepada Allah adalah menjalankan perintah Allah. Dan ini kita dapat buktikan bahwa pada bulan suci Ramadan ini kita sebagai umat Islam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, yang ini merupakan perintah yang wajib dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, yang mudah-mudahan ini merupakan ciri-ciri Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya, kepada kita umat Nabi Muhammad dan kepada umat-umat yang sebelumnya untuk melaksanakan ibadah puasa? Ternyata dari ibadah puasa yang diwajibkan kepada kita banyak sekali hikmah dan manfaat serta fadilah yang Allah ingin berikan kepada hamba-hambanya. Salah satu hikmah dan fadilah utama daripada melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, yang pertama adalah mengajarkan, Allah ingin mengajarkan kepada kita menjadi hamba-hamba Allah yang ikhlas, beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu asu amsalha illa as-sawab.
ila sab'i mi'ati dirham. Qala Allah Ta'ala illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzibi yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini berfirman, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dulu hadis beliau, di mana baginda Rasul mengatakan kullu amal ibni adam yudha'aful hasanatu asru amsalha ila sab'i mi'ati dhifin. Kata Rasulullah, semua amal anak Adam itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ini yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh amal anak Adam dilipat gandakan pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Namun ketika baginda Rasul mengatakan demikian, maka berfirmanlah Allah Subhanahu wa taala, illa sauma fa innahu li wa ana ajzibi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya benar, tapi ada satu ibadah yang ibadah itu khusus untukku, kata Allah, yaitu puasa. As-saumuni, puasa itu untukku, wa ana ajzibi, dan aku yang akan membalas ganjaran pahala bagi orang-orang yang berpuasa. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, karena mereka meninggalkan syahwatnya, mereka meninggalkan makanannya semata-mata karena aku. Dan disinilah letak keikhlasan kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang yang benar-benar melaksanakan ibadah puasanya, maka insya Allah ketika dia memahami makna dan maksud daripada perintah ibadah puasa, maka akan menciptakan pribadi-pribadi yang ikhlas dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas ini merupakan kunci diterimanya seluruh amal-amal kita. Bagi orang-orang yang ikhlas dalam melaksanakan ibadahnya kepada Allah, pasti semua amalnya akan diterima oleh Allah dan dilipat gandakan pahalanya. Namun ingat, ketika kita beribadah tidak ada keikhlasan kepada Allah, ada unsur riya, ada unsur sum'ah, ada unsur kibar atau ada unsur ujub dalam diri kita, maka seluruh amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang ikhlas semata-mata karena Allah. Apalagi setelah Ramadan dia lanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, dan dia melanjutkan lagi dengan puasa yaumul Isnain wal Khamis, hari Senin dan Kamis, maka tentu akan menciptakan pribadi-pribadi yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, manfaat hikmah yang dapat diambil daripada peringatan daripada ibadah puasa kita adalah menjadikan pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Karena orang yang melaksanakan ibadah puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi ibadah puasa juga itu menghindari daripada perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan daripada pahala ibadah puasa. Dan segala bentuk perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan batalnya pahala ibadah puasa adalah perbuatan-perbuatan yang buruk yang harus kita tinggalkan. Dan ini hanya bisa terjadi bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Karena banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Hal ini sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam An-Nasai, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ila al-ju' wal 'atas." Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, tidak mendapatkan ganjaran pahala dan hikmah dari puasa yang dia laksanakannya, kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus. Maka orang yang hanya menahan dirinya daripada lapar dan haus, tidak meninggalkan daripada perkara-perkara yang membatalkan pahala ibadah puasa, maka sesungguhnya orang tadi adalah orang-orang yang merugi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man lam yada' qaula zur wala amali bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyata ta'ama wa syarabahu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan dusta atau dia melakukan kedustaan, maka Allah tidak butuh yaitu menahan lapar dan haus. Artinya, kalau memang orang tadi melaksanakan ibadah puasa, maka dia tidak akan berkata-kata yang dusta dan tidak akan melakukan perbuatan dusta. Bahkan ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahala ibadah puasa. Khamsatu asya'a tukhlitus shawma, al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul gumus wan nadharu syahwati. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahala ibadah puasa. Yang pertama adalah dusta. Yang kedua, al-ghibah, membicarakan keburukan orang lain tidak di hadapannya. Yang ketiga, an-namimah, mengadu domba. Yang keempat, wal yaminul gumus, sumpah palsu. Dan yang kelima, wan nadharu bisyahwatin, memandang sesuatu dengan syahwat. Dan ini bukan hanya kepada sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah, bahkan memandang tubuh istri kita di siang hari di bulan suci Ramadan yang bisa menimbulkan syahwat, ini pun bisa menyebabkan hilang pahala ibadah puasa kita. Maka kalau orang benar-benar melaksanakan ibadah puasa, bisa meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan pahala ibadah puasanya, tentu akan menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki akhlak yang baik. Dia tidak akan terbiasa untuk melakukan perbuatan dusta. Dia tidak akan berghibah. Dia tidak akan suka mengadu domba. Dia tidak akan pernah bersumpah palsu. Dan dia bisa memandang pandangan matanya kecuali sesuatu hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian manfaat daripada ibadah puasa yang berikutnya adalah membuat diri kita yang sering melaksanakan ibadah puasa, baik puasa-puasa sunnah maupun puasa-puasa yang wajib, menjadikan tubuh kita menjadi lebih sehat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu tasihu, berpuasalah kalian, maka kalian akan mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala." Ternyata penelitian kedokteran membuktikan bahwa orang-orang yang rajin melaksanakan ibadah puasa itu sedikit terkena penyakit-penyakit yang banyak terjadi di kalangan masyarakat saat ini. Bahkan Imam Ibnu Sina, salah satu tokoh Islam yang mengerti dalam bidang pengobatan dan kesehatan, beliau mewajibkan kepada pasien-pasien yang berobat kepadanya, ketika ingin mendapatkan kesehatan, berkonsultasi dan ingin mendapatkan kesembuhan, beliau selalu memerintahkan kepada pasiennya untuk berpuasa kurang lebih 3 minggu berturut-turut. Ini tentunya ada hikmah yang dapat kita ambil daripada ibadah puasa kita, karena toksin-toksin yang ada dalam tubuh kita, racun yang ada dalam tubuh kita akan keluar dan terbakar ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Kolesterol yang ada dalam tubuh kita, gula darah yang naik, maka akan berkurang karena tubuh kita diistirahatkan daripada makan dan minum. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fadilah daripada manfaat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya dalam melaksanakan ibadah puasa adalah orang tadi akan dijauhkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, yang surganya dikhususkan kepada orang-orang yang berpuasa, di mana baginda Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, "Innamas siyama junnatun yastajidu biha al-abdu minan nar." Bahwasanya puasa itu merupakan perisai atau benteng bagi seorang mukmin, dan orang tadi akan dibentengi, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sentuhan api neraka. Maka orang-orang yang berpuasa
ingatlah, berbahagialah kita semua yang melaksanakan ibadah puasa. Karena puasa ini akan membentengi kita ketika api neraka akan menyambar diri seseorang, yang dimana panasnya api neraka ketika tersentuh dalam jari kita, otak kita langsung mendidih dan seluruh tubuh kita akan hangus terbakar. Itulah panasnya api neraka, namun bisa diadamkan dan bisa dibentengi oleh puasa yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Bahkan orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, baginda Rasul berikan kepadanya surga, yang dimana surga tadi memiliki pintu yang bernama Ar-Rayyan. La yadkhuluna illa shaimun, tidak akan masuk ke dalam pintu tersebut kecuali orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu besarnya manfaat ibadah puasa yang Allah berikan kepada hambanya kalau kita mau berpikir dan merenungi, dan kita mau menjalankan ibadah puasa semata-mata murni karena Allah, menjaga daripada perkara yang membatalkan pahala ibadah puasa juga. Maka dengan demikian insya Allah apa yang diharapkan Allah kepada hamba-hambanya, yaitu menjadi hamba-hamba yang la'allakum tattaqun, hamba-hamba yang bertakwa, mudah-mudahan hal tersebut terjadi kepada diri kita sebagai hamba Allah yang melaksanakan ibadah puasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala manfaat yang Allah kehendaki